Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Belum. Pagi, Pak Landi. Saya panggilnya Pak Landi atau Mas Satrio ini. Mas Satrio. Oke, Pagi. pagi Mas Satrio, sehat. Alhamdulillah, akhirnya ketemu Mas Ari. Ya, padahal cuma di Kediri ya. Jadi, Oke, Mas Eko, silakan untuk lanjut. oke, Mas Satrio, sebelumnya udah ada himbauan kan dari Bu Mira tentang untuk melakukan teknik meditasi booster healing ini oleh kami bertiga langsung. Jadi, ya posisi tangan rapat begini kan, si jarinya itu tapi di atas paha gitu. Punggung tegak lurus, dia nggak terlalu menenggak ataupun bungkuk. Si lidah ditekuk ke langit-langit. Mata terpejam, lalu niat hubung dan selaras dengan kami bertiga untuk menyerap energi ilahi sekaligus energi semesta secukupnya. Baik Mas, bisa kita mulai? Untuk sesi ini langsung dipimpin oleh Bang Nel. Kita mulai ya Pak. Silakan Bang Nel. Kita mulai.
untuk Mas Satrio bisa dibuka kembali matanya. Oke nih Mas. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih Mas, apa nih Mas yang dirasa Mas? Saat sesi besar tadi. Iya. Tadi di awal-awal mungkin ada grogi ya, tangannya kanan agak gemetar. Oh sampai iya. Lalu itu aja. Cuma itu aja. Oh itu aja Mas. Oke, baik. Jadi ini keluhannya masih ada vertigo Mas ya? Kalau saya kan historinya punya darah rendah, cuma udah lama nggak kuat karena mungkin kemarin aktivitas, terus tiba-tiba kok vertigo ringan, terus saya coba lihat di YouTube, lihat ternyata vertigo ringan. Cuma kemarin beberapa kali dari hari Jumat sampai hari Minggu itu sempat KO istirahat juga. Tapi dia lama terus habis itu sempat hari Senin saya bekam sama kan hari baru gabung di RSN kan dari Senin kemarin itu ambil coba meditasi ringan yang di grup itu M7. Alhamdulillah udah fit sekarang. Wah sip luar biasa berarti masih perkembangannya. Oke Mas, tadi memang ini ya ada kayak apa ya? Saya tuh melihat tuh memang kayak ini hanya bagian astral Mas ya. Dalam artian bukan secara fisik yang benernya di area kepala, terutama sebelah kanan itu kok kayak apa ya? Kayak ada daging busuk gitu loh, dimakanin oleh belatung. Itu gambarannya tadi Mas. Makanya saya loh kok ini kayak gini gitu kan. Nah, terus ini apa? Banyak peningkatan energi dari muscle power itu dari dada mau ke tenggorokan, mau naik ke sini. Ini gatel banget sih, gak berasa ini. Memang saya memang lagi mati, tapi berasa banget pas tadi. Memangnya gatel banget. Tuh. Dan juga gini Mas ya. Ini saya bukannya mau fitnah atau curiga ke orang lain ya. Ini Mas banyak serangan dari dulu juga, cuman Mas itu cuek gitu sifatnya itu. Serangan-serangan yang kata ilmu kayak gitu lah, tapi masih itu cuek bebek aja gitu, nggak peduli dan memang nggak terlalu ngefek juga pada. Itulah sebenarnya itu yang kata gesekan energi itulah yang bisa kayak auto ngelatih power energi Mas sendiri gitu biar bangkit. Mas itu tipikal orang yang cuek sebenarnya itu nggak banyak, biarin lah masa bodoh lah orang mau gimana saya yang penting gini gitu, orang ngoyo gitu kalau mau Jawanya ya. Itu Mas, kalau menurut saya itu. Ada lagi Mas keluhannya Mas atau gimana? Jika memang sampai itu tapi untuk yang apa namanya yang di astral yang di kepala itu memang saya beberapa akhir-akhir ini tuh kalau untuk bagian area katakan kepala ini itu bawah itu benar-benar cuma karena mungkin apa kayak gitu itu memang rasanya di kepala ini kayak agak penuh celut-celut sering sekali. Nah, kalau untuk masalah yang apa, yang serangan-serangan saya orang Jawa yang penting saya nggak nyakiti, saya dengan diri saya, dengan keluarga saya, sama semesta juga menjaga kebaikan gitu aja. Betul Mas. Nah itu makanya saya berani menyampaikan di sini juga karena Mas itu sifat itu woles gitu. Kalau masih parnoan nggak mungkin saya. Dengan saya diam, saya nggak mungkin nyampein hal ini. Nah, yang ini apa yang tadi di bagian kepala itu udah mulai di booster kok, itu udah masuk energi. Nanti rasain aja, yang penting itu teknik meditasi self healing itu dilakukan terus selama 21 hari. Monggo silakan Mas Ari, jika ini menambahkan secara cakranya punya energi. Ya, terima kasih Mas Iko. Selamat pagi Mas Satrio. Selamat pagi. Sebelumnya saya izin bertanya Mas Satrio, untuk sebelumnya ini Mas Satrio ini sudah pernah meditasi di luar RSN sebelum masuk sini? Sudah pernah? Iya, sudah pernah. Ya. Yang dipelajari meditasi apa? Meditasinya hampir sama. Jadi sebelumnya Amit Yun Sewu sebelumnya kalau mohon maaf. Jadi sebelum ikut RS ini kan juga
kalau RSN kan dari YouTube juga di channelnya Mas itu. Nah, sebelum juga karena masih masa pencarian, saya juga kan belajar untuk menjadi lebih baik mengenal diri sendiri. Itu juga dari channel YouTube-nya Ngasih Rosso. Jadi ada beberapa yang ikut di situ juga. Nah, bahkan ada yang untuk pernapasan. Tapi mungkin ada yang disambungkan dengan Mas Riko tadi, mungkin karena di sebelumnya itu mungkin ikut latihan, perasaan saya kalau ikut seperti itu, kalau memang nggak tahu ya, kalau nggak cocok akhirnya tiba-tiba itu kayak semesta memang menjauhkan dengan sendirinya gitu. Kalau yang terakhir kemarin ya meditasi sama cakra juga, diri cakra juga bersama, cuma ada senam pernapasannya. Tapi yang bersatu kali udah nggak pernah sama sekali. Oke, siap. Nah, tentunya Mas Satrio bisa merasakan dampak positif dari meditasi yang pernah dipelajari, yang sebelum masuk RSN dan yang sekarang ini, ya kan? Ada perbedaan. Nah, di RSN ini kenapa Mas Satrio terkesan lebih mudah mendapatkan esensi? Ya karena sebelumnya Mas Satrio sudah punya bekal. Gitu. Nah, bekal ini ternyata Mas Satrio bisa mengkombinasikan dari meditasi sebelum masuk RSN apa yang dipelajari dan sampai sekarang ini pelajarinya dikombinasikan. Untuk secara cakra memang di cakra muladharanya Mas Satrio atau tulang ekor ini sedang menggebu-gebu atau sedang semangat-semangatnya mencari yang namanya jati diri dulu. Nah, jati diri ini masuk ke arah DNA leluhur. Jadi Mas Satrio ini punya potensi leluhur yang diturunkan maka dari itu keinginan ini untuk mencari jati diri itu terkesan bukan keinginan murni. Terkesan bukan keinginan murni dan sulit untuk dijelaskan. Aku kok cari teknik meditasi, ada apa sih dengan meditasi itu? Kok asik kan gitu kan, kok nyaman. Nah itu jiwanya, DNA-nya yang narik ke circle yang seperti ini, lingkungan spiritual seperti ini dengan meditasi. Ternyata di leluhurnya Mas Satrio ini ada leluhur yang sering opo broto, kejawen. Nah di situ terbukanya gerbang cakra muladhara inilah yang membangkitkan kesadaran untuk tekun bermeditasi dan mudah untuk merasakan esensinya. Sudah punya bakat di situ. Nah nanti pengembangan bakat setelah meditasi bisa menjadi healer atau bisa menjadi apapun itu nanti terserah Mas Satrio. Nah nanti misi jiwa masuk misi jiwa. Ya itu yang saya tanyakan di situ juga Mas Arif. Nah nanti ikuti aja pola di RSN. Nanti udah ada bimbingan 7 cakra. Rutinkan itu sebisa mungkin. Bisa dan tidaknya karena rutinnya itu nanti. Nah untuk disfungsi cakra itu ada terlihat tadi di cakra perut ya. Di cakra perut ini tentang ada bukan emosi tapi lebih ke arah mengejar sesuatu. Cakra perut ini berhubungan dengan nafsu. Ada sesuatu yang benar-benar pengen diburu. Apa ini saya juga nggak tahu. Benar-benar pengen diburu. Apa ini saya juga nggak tahu karena masih ada tabir selaputnya auranya belum bisa ngecek lebih. Cuman ada sesuatu yang pengen diburu cepat gitu. Nah itu kalau bisa diimbangkan saja dengan kondisi sekarang ini. Jadi jangan terlalu dikejar, kita melihat disesuaikan balance. Terus ada juga di cakra jantung ini banyak sekali menimbun kesakitan. Orangnya ini ngalahan, sangat ngalah banget. Iya. Kalau orang Jawa bilang itu ora isowan, nggak bisaan lihat orang lain susah. Nah, kadang inilah yang membuat luka. Aku kok nggak bisa bantu ya, padahal cuma gitu, kan gitu sama orang lain. Yeah.
Justru ini yang menjadi trigger besok Mas Satrio energinya lebih besar. Nah ini mungkin yang berhubungan dengan cakra perut itu yang ini segera ingin membantu orang. Nah itu. Nah ternyata batinnya Mas Satrio ini disuruh untuk bertapa dulu, jumeneng itu untuk diam ya lewat meditasi. Jadi sudah sesuai dengan rule semestanya atau batinnya. Terus ada juga di cakra asna. Cakra asna ini mengalami penurunan. Cuman nggak begitu signifikan. Yang harusnya 80% normalnya ini menjadi 40 atau 50-an lah ya. Yang berhubungan atau merepresentasikan tentang pemikiran yang selama ini ditata, keinginan cita-cita yang selama ini ditata terkesan kok mustahil. Yang dulu semangat terkesan sekarang kok malah dijauhkan gitu. Kok aku kok kayak nggak bisa ya, dulunya tuh semangat banget loh kan gitu. Nah ternyata itu adalah peningkatan vibrasi, peningkatan kualitas hidup. Semakin berkualitas vibrasinya, semakin bagus kehidupannya, lingkungan sekitar itu juga akan meningkat nanti. Mas Satrio akan menemukan orang-orang yang mungkin, yang ini kalimatnya tanda kutip ya, mungkin dulunya akrab, sekarang malah justru menjauh teman-temannya. Iya, betul. Nah, itu bukan menjadi suatu alangan atau menjadi kesakitan atau kurang perfeksinya Mas Satrio ke lingkungan, enggak di situ. Poinnya adalah ketika kesadaran manusia lebih tinggi, dia akan dipertemukan oleh orang-orang yang selevel dengan vibrasinya. Dia ketemunya kita ini, ya kan? Coba kalau diarahkan, misalnya Bang El disuruh ngobrol sama temannya Mas Satrio yang dulu 5 tahun yang lalu, yang dulunya akrab juga, ya nggak cocok. Jadi disyukuri. Terus masih di cakra asna juga, ini perjalanan spiritual atau kesadaran. Dan tadi saya sudah melihat kundalini Mas Satrio sedang dimurnikan, tapi belum aktif, sedang dimurnikan. Dan itu untuk mengaktifkan itu mungkin butuh proses yang lama. Yang penting cakranya dulu bagus. Nah besok itu kan kami ada acara di Jogja Mas, ya kan? Berdiri sama Jogja terjangkau lah. Nah di acara Jogja itu nanti ada yang namanya membangkitkan kundalini juga di situ. Nah saya sarankan itu kan masih ada waktu untuk meditasi 7 cakra, terus ada acara itu. Nah pas di Bali sudah siap untuk dibangkitkan kundalininya sama Bangga sama kami. Nah, nanti untuk pendaftarannya sama Mas Topik kalau pengen ikut ya. Iya. Satu lagi di cakra mahkota bukan terkesan menjauhi Tuhan, tapi sedang mandiri. Nah, saran saya banyak-banyak berdoa, minta petunjuk sama Tuhan aja. Jangan lelah untuk berdoa lah. Berdoanya kok turun sih? Jangan diturunkan doanya, dinaikkan aja. Jadi sering-sering berdoa, kan udah lama nggak berdoa kayaknya ini. Ya ngalir aja gitu. Ada pertanyaan mungkin Mas? Kalau jadi untuk diskusi tadi hanya di cakra perut atau kantian itu ya, yang di perut ya. Ngalir aja Mas, ngalir aja. Ya. Karena saya nggak ada unek-unek kalau nggak ada oleh lu sering koni menerima boleh, tapi berdoa wajib. Menerima boleh, berdoa wajib. Jadi jangan lepaskan afirmasi doa ini penting. Oke, saya Satrio. Iya, ini saya penambahan dikit aja. Saya nggak tahu kenapa ini auto connect, tiba-tiba ngelihat dari memori jiwanya Mas Satrio itu lebih ke zaman pewayangan, Mas. Kayak sosok Bima saya lihat itu. Ada sebagian jiwa ataupun karakternya gitu dengan memori Bima itu sosok Mas Satrio ini. Ya untuk detailnya kan tadi udah dijelasin oleh Mas Ari ya, karakter Mas Satrio itu seperti apa gitu. Ini jarang saya jarang sekali auto connect melihat klien gitu saat booster healing itu melihat sosoknya begini. Hanya itu aja sih yang disampaikan oleh saya. Itu maksudnya.
Saya boleh ngomong sedikit Mas Firiko sama Mas Silakan. ngomong Bima. Jadi waktu awal-awal saya mencoba belajar atau mencari jati diri ini itu memang waktu itu terbesitnya itu di pewayangan yang seratnya Bima itu loh, yang itu yang masuk ke kuping itu. Dari situ mulai belajar sampai akhirnya ketemu di sini. Itu makanya silakanlah Mas Ari lah lebih jelas ya. Kalau saya kan patahkan nanti bahasa istilah itu lebih tertata Itu gitu. seringnya itu melempar kayak gitu, pada yang lihat Mas Riko tentang Bima tadi. Saya nggak melihat. Cuman kalau dari pernyataannya Mas Satrio sendiri tertarik dan mulai trigger untuk mencari jati diri lewat Bima Suci ya, lakon Bima Suci. Ya. Di situ merepresentasikan tentang kemustahilan seorang murid atas saran gurunya. Ya, kan itu kan ada cerita gurunya menyarankan untuk mencari gung susu yang nggak angin. Karena ada sih kan kayak gitu, ternyata ada. Ternyata diri sendiri toh. Nah itu kalau Mas Satrio lihat di YouTube RSN itu ada suara saya, record saya yang di-share di YouTube. Judulnya itu mencari jati diri. Nanti bisa referensi di situ. Cek aja di YouTube RSN. Nanti suara saya yang itu. Nah, untuk selanjutnya tadi tangguh wae Mas. Tangguh aja. Sing tatak. Jadi wong lanang sing jos. Nek wani ya aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Paling baik. Ya. Ya. Mantap lah. Ya mungkin dari Bang El silakan untuk kesimpulan ya. Yo, Mas Satrio, terima kasih udah bergabung ke RSN. Tadi di awal saya dengar udah ada perkembangan ya Pak. Suaranya putus-putus. Halo Bang, suaranya putus ya. Ya. Iya, lagi gede. Gue ya. Oh, benturan energi. Iya. Ini gimana, ada perubahan? Ya, silakan Bang. Ya. Pak Satrio, di awal tadi saya dengar sudah ada perkembangan baik untuk kondisinya. Nah, itu kan sudah indikasi baik. Tadi juga waktu kita meditasi bersama itu, Bapak sudah merasakan ada getaran di tangan, ya. Nah, itu kan sudah 2 kali indikasi baik. Jadi kemarin Bapak sampaikan ada kerinduan atau ada keinginan bisa membooster energi. Bisa menolong orang lain. Ya begitu saya amatinya ya. Nah, di RSN ini orang yang sakitnya lebih serius dari Bapak pun sudah banyak yang bisa melakukan itu, sampai saya itu RSN itu punya jargon si sakit bertransformasi menjadi sakti. Nah, karena itu bukan muluk-muluk, itu berdasarkan data dan fakta. Jadi saya pun melihatnya, saya pun meyakininya Bapak bisa, bahkan sangat bisa. Panduan-panduannya udah ada Pak. Itu udah menurut saya udah sangat mewah, apalagi bisa channeling itu 24 jam sehari, nggak perlu pakai repot minta izin, nulis terima kasih. Dan kalau finansial atau keuangan Bapak memungkinkan, ikut VIP. Itu mempercepat. Bukan saya bilang yang di nomor 1 atau 7 cakra lebih buruk dari VIP, enggak. Tapi hanya itu prosesnya lebih cepat. Itu aja perbedaannya. Dan di sana itu kan sudah dapat jatah untuk ikut Reiki dan Kundalini. Aktivasi Kundalini. Nah, kalau Bapak ikut, saya kasih bonus PN. Bonus PR. PN, Pusaka Nuswantara. Oh iya.
Sama Pak. Dibonusin loh. Mereka berdua aja Ya. nggak bisa dapat tuh. Mereka berdua belum dapat. Saya belum loh Pak. Ya perwakilan Jawa Timur. Gimana Mas? Ya, ayo kalau belum perwakilan Jawa Timur saya. Oh iya. Iya. Nah, Iya. ini tadi saya terpikir begini. Nanti kita lihat perkembangan Bapak itu bagaimana. Saya sih berharapnya kita suatu saat bisa jalan bersama. Amin. Jalan bersama. Bapak buka fisik di Kediri itu, polanya pola RSN, ayo silakan. Ini tadi sebelum kita naik nge-zoom, saya lihat video dari Taiwan. Taiwan dia perawat di sana, dia perawat di Taiwan, dia pakai metode-metode RSN untuk merawat pasien-pasiennya. Dan dia bilang itu banyak setiap orang yang dia bantu itu ya terbantu, bukan hanya lewat medisnya. Nah, disinilah misi jiwa kita. Dan di RSN itu, di grup RSN itu sudah ada yang saya tahu, yang udah ngasih tahu bahwa dia praktek dokter, benar-benar dokter. Satu di Jogja, di Bantul, satu di Cirebon. Jadi mereka, Bali juga banyak Bang itu. Yang di Bali juga banyak itu dokter profesi. ya, jadi mereka ada panggilan jiwa sekalipun tetap melakukan perawatan medis, tetapi lewat sentuhan mereka udah bukan sentuhan hanya sebatas alat. Jadi udah tersalur doa seperti yang dari RSN itu. Nah, inilah tujuan sejatinya RSN itu. Jadi semua orang yang datang itu kami ajak untuk ayo tebar, tapi diukur kemampuan ya. Jangan baru mulai udah mau kayak anak itu di sekolah karate baru diajari satu jurus udah jalan ke terminal gitu. Ya, habis dia kan gitu. Sama. Nanti ngadunya repot lagi, minta dibenerin lagi ke kami kan gitu. Saya mohon maaf sedikit motong ya. Mau ada sedikit unek-unek yang saya sampaikan. Halo. Ya, silakan Mas. Ya. Sampaikan aja. Jadi kalau yang mungkin dikatakan Bang Mas Ari, Mas Bungko itu benar semua. Jadi saya kalau di dalam, karena saya ini kan dulunya itu guru. Jadi dulu itu basicnya guru olahraga, tapi udah lama riset. Nah, itu di dalam hati itu masih ada panggilan. Dia pengen masih ada nasihat, cuma ketika lihat RSN ini yang Bang bilang tadi, suatu saat nanti bisa mungkin bergandengan tangan bersama-sama untuk sama Mas Hari, Mas Riko itu, saya itu pengennya tuh kayak rumah sehat Nusantara kan mungkin sama ini kan lebih ke penyembuhan. Kalau saya tuh pengennya itu lebih ke arah anak-anak muda yang zaman sekarang, bukan masalah kesehatan aja, tapi lebih ke menyadarkan kesadaran untuk menimbulkan mental nasionalisme lebih ke arah situ. Jadi saya punya angan-angannya itu seperti itu, menyebarkannya ke anak-anak muda, ke Gen lah yang sekarang. Itu terima kasih. Ya, Mas Satrio, kalau bisa lihat tuh background kami itu kan nggak jauh-jauh dari Nusantara toh. Background RSN itu. Jadi itu nggak asal comot, itu ada sinyal, memang benar-benar sinyal semesta. Jadi burung itu bukan karena saya melihat logo Indonesia, bukan. Itu benar-benar burung itu datang ke saya. Putus lagi ya? Udah. Udah. Saat dilanjut, silakan. Ya. Cukup ya? Kedengaran? Ya, dengar, Bang. Ya, dari susunan kata di kalimat Rumah Sehat Nusantara itu pun sebenarnya sudah mengandung kecintaan terhadap negeri kita ini, bahkan bumi. Nah, lambang-lambangnya itu pun Garuda itu nggak hanya asal comot,
Walaupun itu ya saya ambil dari gambar di internet, tapi pesannya ada karena fisik burung itu pernah datang. Itu ide awalnya itu begitu. Sampai ini pun ada yang kasih souvenir dikasih Garuda. Jadi memang target tujuan kita itu adalah untuk anak-anak negeri ini yang terutama ya, anak-anak negeri ini. Gitu. Jadi saran saya, Mas Satrio terus gali ya potensi-potensi yang memang sudah ada. Kita kan tinggal menggalinya pun enggak yang kayak main karate harus kayak silat, berburu gimana, enggak. Kita hanya diam, potensi itu yang bangkit. Kita diam, potensi itu bangkit. Gitu Pak. Thank you Pak. Atur nuwun. Oke, ini kami mau nindur pamit dulu ini ya. Jadi ngomong. Lalu nggak tahu dia masih pagi. Ya saya izin pamit dulu semuanya juga. Terima kasih Mas Satrio atas partisipasinya. Selamat pagi, sehat selalu, sukses, Terima kasih. jaya Nusantara. Ya mari. Terima kasih Mas. Atur nuwun Mas Hari, Mas. Sama-sama.